Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rumah tangga merupakan tulang punggung masyarakat. Sejahteranya suatu bangsa juga berawal dari rumah tangga yang tertata indah dan sempurna. Sementara kebodohan dan keterbelakangan suatu bangsa juga tidak lain berawal dari rumah tangga yang amburadul. Dengan demikian itulah Islam sebagai agama yang benar memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan rumah tangga. Inilah yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mewujudkan keluarga yang kuat bukan saja tujuan positif pembangunan bangsa. Lebih dari itu adalah untuk merealisasikan tuntunan ajaran agama Islam. Demikian firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Dan hendaklah takut, kata Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. An-Nisa ayat 9. Lemah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah imannya, terlebih-lebih lagi lemah ilmu pengetahuan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang sangat meresahkan kita selaku masyarakat Islam saat ini? Anak-anak kita sudah pandai pesta alkohol. Anak-anak kita sedikit demi sedikit telah terjebak perjudian online. Anak-anak kita mulai tenggelam dalam sedotan-sedotan lem. Anak-anak kita mulai enjoy dengan taruhan balapan motor gedenya. Anak-anak kita lebih menyukai konten-konten arena yang berisikan bintang-bintang sepak bola mereka. Akan tetapi mereka tidak tergiur dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sempurna. Anak-anak kita semakin cinta dengan judi ketimbang mencintai salawat Nabi. Anak-anak kita mampu begadang sampai larut malam, tetapi mereka tidak mampu mendirikan sembahyang sehari semalam. Demikianlah potret generasi kita saat ini. Mereka lebih hafal, mereka lebih fasih kalau bercerita bintang-bintang film Yahudi. Akan tetapi mereka tidak faham, tidak mengerti sejarah kepahlawanan para nabi-nabi. Sungguh begitu terkadang amat jarang kita lihat anak-anak kita solat 5 waktu sehari semalam seutuhnya. Mereka melaksanakan solat sesuai kehendak mereka. Ada yang mengerjakan solat 3 waktu saja, subuh, asar, dan maghrib. Ada yang cuma 1 waktu saja, yaitu solat Jumat. Ada yang tidak solat sama sekali. Na'udzubillahi min zalik.
Mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kesibukan-kesibukan permainan-permainan mereka yang melalaikan mereka. Inilah yang disindirkan Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayyan. Maka datanglah, kata Allah, sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dari Rasul, para Nabi, kemudian sahabat masih bagus, kemudian tabi'in masih oke, kemudian tabi' dan sampai ke generasi di belakang mereka. Mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surah Maryam ayat 59. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan setiap kamu adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dari hadis ini tergambar jelas pertanggungjawaban orang tua selaku pemimpin dalam keluarganya. Yang menjadi tanda tanya kita selaku orang tua adalah sejauh manakah pendidikan dan bimbingan agama yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Tentunya jawaban ini ada pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka terhimpun kepada 3 perkara. Pertama, orang tua berkewajiban memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Yang kedua, orang tua berkewajiban menikahkan putra-putri tercinta mereka. Yang ketiga, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama terhadap anak-anak mereka. Yang pertama, kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak kita, ini mungkin sudah kita laksanakan. Bisa kita lihat, sebagai orang tua kita telah memberikan anak-anak kita makan, bukan hanya 1 kali 1 hari, bahkan 3 kali dan plus jajanannya. Kemudian kita telah memberikan pakaian kepada anak-anak kita. Kemudian kita telah memfasilitasi anak-anak kita dengan handphone. Kemudian kita fasilitasi bukan hanya dengan roda 2, bahkan roda 4 pun telah kita berikan kepada anak-anak kita. Dalam hal memberikan nafkah terhadap anak-anak kita, orang tua bukan hanya mendapatkan prestasi 1 jempol, tapi bahkan 2 jempol. Sukses terkadang orang tua dalam masalah ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada kewajiban berikutnya, orang tua berkewajiban menikahkan putra-putri mereka jika sudah sampai pada saat yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga dipandang orang tua sukses dalam hal yang demikian ini. Kenapa? Dalam memeriahkan pesta pernikahannya, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bahkan terkadang 1 minggu pesta digelar. Kemudian undangan juga demikian, bukan hanya kalangan bawah, bukan hanya kalangan menengah, bahkan elit pun telah kita hadirkan untuk memeriahkan pesta perkawinan putra-putri kita. Bukan hanya 1 juta dana yang telah kita habis, bahkan telah berpuluh-puluh juta sanggup kita sediakan demi suksesnya acara pernikahan putra-putri tercinta kita. Dengan demikian kaum muslimin, kewajiban yang satu ini lagi-lagi orang tua mendapatkan predikat sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi pada kewajiban yang berikutnya, membimbing anak-anak kita mengamalkan ajaran agama, terkadang kita selaku orang tua acap kali mengalami kegagalan dalam hal yang satu ini. Banyak kita lihat di masyarakat, orang tua yang berhasil memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka,
Terbukti berapa banyak anak-anak kita yang berhasil kita sematkan gelar-gelar sarjana, magister, doktor pada papan namanya. Akan tetapi mereka enggan sekali tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak material yang telah kita habiskan untuk mendidik anak-anak kita. Namun pendidikan secara akademisi mereka berhasil. Akan tetapi mental spiritual, bimbingan akhlaknya, keimanan dan akidahnya sering tidak sejalan dengan syariat Islam yang sebenarnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan bimbingan agama pada anak-anak kita, kita tergolong orang tua yang sangat-sangat merugi. Kenapa tidak? Suatu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya kepada kita untuk menghadap Sang Pencipta. Tiada kontribusi yang bisa kita harapkan pada anak-anak yang kita tinggalkan. Mereka hanya bisa menatap kepergian kita dengan linangan air mata saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mendoakan kita. Padahal aset terbaik setelah kepergian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang soleh dan solehah. Karena ini yang bisa mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Jika tidak anak yang soleh, sangat celakalah diri kita. Mereka tidak bisa berbuat terhadap harta yang kita tinggalkan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak yang mewarisi harta orang tuanya, yang harta tersebut dihabiskan pada hal yang haram, yang tanpa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih memang kita meninggalkan anak-anak yang kurang ilmu agamanya. Berapa banyak anak-anak yang orang tuanya meninggal hanya bertugas sebagai kameramen. Orang tuanya dimandikan, kemudian difoto. Orang tuanya dikafankan, difoto. Orang tuanya dimakamkan di liang lahat, difoto. Padahal yang datang sibuk memberikan doa terbaik dalam mengiringi kepergian almarhum dan almarhumah, namun seorang anak hanya bisa memfotret semua kegiatan itu tanpa bisa mengucapkan zikir-zikir, tidak bisa membaca doa-doa dalam mengiringi kepergian orang tua mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah potret anak-anak yang kita tinggalkan tanpa bekal agama. Dengan demikian, selagi nyawa belum berpisah dengan raga, selagi kita masih bisa berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita, marilah kita arahkan anak-anak kita kepada pendidikan-pendidikan yang bernuansa agama, sehingga kelak kepergian kita mendapatkan kontribusi terhadap anak-anak yang kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.